Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alan Fakih Pratama dengan nomor NIM 122010116 ingin mempresentasikan tentang distribusi frekuensi. Pengertian distribusi sistem. Distribusi frekuensi adalah penyusunan data dalam bentuk kelompok mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar berdasarkan kelas-kelas interval dan kategori tertentu. Manfaat penyajian data dalam bentuk ini untuk menyederhanakan penyajian data sehingga menjadi lebih mudah untuk dibaca dan dipahami. Selanjutnya ada istilah-istilah distribusi frekuensi. Yang pertama ada kelas. Kelas adalah penggolongan data yang dibatasi dengan nilai terendah dan nilai tertinggi. Yang kedua ada batas kelas atau class limit. Kelas limit adalah nilai batas daripada tiap kelas dalam sebuah distribusi. Di kelas limit ini di kelas limit ini menjadi dua bagian, yaitu stage class limit dan class boundaries atau tepi kelas. Yang ketiga ada ukuran kelas atau class size. Bilangan class size yaitu bilangan yang menunjukkan panjang lebar ukuran dari tiap-tiap kelas yang merupakan lebar dari sebuah kelas dan dihitung dari perbedaan antara kedua tepi kelasnya. Yang keempat ada frekuensi. Frekuensi yaitu angka yang menunjukkan banyaknya data individual yang terdapat dalam satu kelas. Yang kelima ada nilai tengah atau midpoint. Nilai tengah diperoleh dengan jalan mencari rata-rata batas kelas yang bersangkutan. Sekian. Saya Adelia Nanda Evina dengan NIM 12200636 akan mempresentasikan tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi dalam dunia statistik, kita mengenal dengan berbagai macam tabel distribusi frekuensi. Di dalam makalah ini akan dikemukakan mengenai 4 macam tabel distribusi frekuensi. Yang pertama yaitu tabel distribusi frekuensi data tunggal. Jenis tabel distribusi frekuensi data tunggal adalah jenis tabel yang menyajikan frekuensi dari data tunggal yang berdiri sendiri atau tidak dikelompokkan. Yang kedua ada tabel distribusi frekuensi data kelompok. Ini merupakan tabel distribusi frekuensi yang menyajikan frekuensi dari data yang dikelompokkan. Yang ketiga ada tabel distribusi frekuensi kumulatif. Merupakan tabel statistik yang menyajikan frekuensi dari data yang dihitung dengan ditambah-tambahkan baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Tabel distribusi frekuensi kumulatif ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, frekuensi kumulatif atas atau FKA, yaitu frekuensi yang angka-angkanya ditambahkan dari bawah ke atas. Dan yang kedua, frekuensi kumulatif bawah atau FKB, yaitu frekuensi yang angka-angkanya ditambahkan dari atas ke bawah. Yang keempat, ada tabel distribusi frekuensi relatif atau tabel persentase. Tabel distribusi frekuensi relatif adalah jenis tabel statistik yang di dalamnya menyajikan frekuensi dalam bentuk angka persentasi. Nilai persentase dihitung dengan menggunakan rumus. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Fauzia-Tunisa Iskandar dari kelas 12 13 dengan NIM 12200592. Di sini saya akan menjelaskan cara menghitung interval kelas dari data berikut. Di sini kami memiliki 100 tabel data suhu udara Jakarta menurut bulan dan stasiun pengamatan pada tahun 2020. Maka diperoleh R, yaitu range atau jangkauan, sama dengan nilai maksimum dikurang nilai minimum, yaitu 99 dikurang 23 sama dengan 76. Selanjutnya ada K, yaitu banyaknya kelas. Rumus K yaitu 1 plus 3,3 log N, sama dengan 1 plus 6,6, hasilnya 7,6, maka dibulatkan menjadi 8. Selanjutnya di sini ada I, yaitu interval kelas. Rumus interval kelas yaitu range bagi banyaknya kelas. Range 76
dibagi K8. Hasilnya 9,5. Maka kami bulatkan menjadi 10. Hasil dari interval kelas yaitu 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Hikmah Putri dengan NIM 12276 akan melanjutkan presentasi tentang proyek kami, yaitu distribusi frekuensi di bagian tabel distribusi frekuensi. Dari data yang kita ambil, kita menyajikan data dalam bentuk tabel yang bernama tabel distribusi frekuensi. Untuk membentuk tabel dan mencari frekuensi, kita samakan dulu dengan range, kelas, dan interval yang telah kita buat. Salah satunya yang akan saya jelaskan yaitu data pertama dari kelas 23 sampai 32. Kelas 23 sampai 32 didapatkan dari nilai minimum yang dihitung sampai batas interval. Karena interval kita sebanyak 10, maka nilai minimumnya 23 dihitung sampai 10 mendapatkan 32. Kemudian frekuensi kelas dari 23 sampai 32 terdapat 24. Artinya banyak data dari 23 sampai 32 adalah sebanyak 24 data atau angka. Kemudian ada tally atau Taurus atau disebut juga sebagai tanda hitung. Diperoleh dari banyaknya frekuensi. Di sini kita membuat tanda hitung atau garis hitung sebanyak 24 garis atau tanda. Kemudian ada midpoint. Midpoint atau titik tengah dari kelas 23 sampai 32 saya mendapatkan titik tengah 39. Caranya 23 ditambah 32 dibagi 2, hasilnya 39. Selanjutnya ada tepi kelas. Di sini tepi kelas 23 sampai 32 adalah 22,5 sampai 32,5. Caranya tepi bawah kelas 23 dikurang 0,5 hasilnya 22,5. Kemudian tepi atas kelas 32 ditambah 0,5 hasilnya 32,5. Selanjutnya ada frekuensi kumulatif kurang dari. Frekuensi kumulatif kurang dari 22,5 itu tidak ada karena nilai minimum kita adalah 23, maka ini datanya 0. Kemudian frekuensi lebih dari 32,5 itu ada banyak, sebanyak 100 data karena yang lebih dari 32 itu ada 100 data. Kemudian ada persen kumulatif. Persen kumulatif ini didapat dari frekuensi per banyaknya data dikali 100%. Frekuensi kelas yang pertama ada 24 per 100 banyaknya data dikali 100%, maka mendapatkan hasil 24%. Kemudian persen kumulatif data kedua itu 39% didapatkan dari frekuensi kelas pertama ditambah frekuensi kelas kedua, yaitu 24 ditambah 15 sama dengan 39. Kemudian 39 per 100 banyaknya data dikali 100% mendapatkan hasil 39%. Begitu juga dengan persen kumulatif untuk data-data selanjutnya hingga mendapatkan data kelas 1 sampai kelas 7 adalah 84. 84 per 100 dikali 100% yaitu 84%. Sampai data terakhir, persen kumulatifnya 84 ditambah 16 yaitu 100. 100 per 100 banyaknya data dikali 100% yaitu 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mahendra dengan NIM 12200-615. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat diagram histogram di Microsoft Excel. Langsung saja kita menuju Microsoft Excel. Nah, di sini sudah terlihat. Langkah pertama yang harus kita kerjakan, kita menuju data. Langsung kita pilih data analisis. Nah, lalu muncul bar seperti berikut. Pilih histogram, lalu tekan OK.
Kita klik histogram, lalu kita klik OK. Pada input rank, kita blok data yang telah diurutkan tadi. Kita blok ini sampai ke bawah. Lalu kalau sudah kita blok, maka tahap selanjutnya mengisi kolom bin rank. Kita menuju kolom bin rank. Nah, ini kolomnya, lalu kita blok sama seperti tadi. Lalu jika sudah bin rank kita blok, maka pilih output rank ya. Nah, ini kita klik output rank. Jika sudah memilih output rank-nya, maka klik kursor di mana saja. Tujuannya untuk mengeluarkan tampilan diagram histogramnya. Sebelum kita mengklik kursor di mana saja, kita harus mencentang pada bagian kumulatif percentage dan chart output-nya. Kita centang saja kumulatif percentage dan chart output-nya. Lalu jika sudah selesai, kita klik OK. Kita taruh di sini saja. Klik OK. Maka akan muncul diagram histogramnya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.